Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Arifana dari Fakultas Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic electrical. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi direct current, yang merupakan aliran elektron satu arah yang tidak terputus. Pola dasar yang terbentuk adalah elektron bergerak dari katoda atau kutub negatif ke anoda atau kutub positif dalam pelaksanaan intervensi menggunakan arus galvanik. Yang merupakan contoh arus DC adalah senter. Baterai memiliki kutub positif yang tidak memiliki elektron dan kutub negatif yang memiliki kelebihan elektron. Elektron negatif baterai mengalir melalui kabel menuju ke bohlam. Setelah melewati bohlam, elektron kembali ke kutub positif baterai. Selanjutnya ada alternating current. Arus ini merupakan arus bolak-balik, di mana terjadinya perubahan arus dari arus positif ke arus negatif. Tidak seperti DC, arus AC tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Pola dasar AC adalah gelombang sine. Contoh yang sering digunakan adalah interferential current. Amplitude atau peak value diukur dari jarak gelombang paling atas dan paling bawah. Arus bolak-balik dalam 1 detik dinyatakan dalam satuan Hz. Jadi jika 1 Hz maka hanya 1 kali arus bolak-balik dalam 1 detik. Jika ada 100 Hz maka arus yang bolak-balik sebanyak 100 kali dalam 1 detik. Kalau ada 1 MHz, maka ada 1 juta arus bolak-balik dalam 1 detik. Selanjutnya ada pulsate current yang merupakan arus searah yang bisa bersifat monofasik atau bifasik yang sifat arusnya terputus-putus. Yang pertama ada monofasik current, arus yang hanya memiliki satu fase dan searah walaupun berbeda-beda yang lihat tapi hanya memiliki satu fase. Monofasik memiliki arus masing-masing pada elektrodanya, di mana terdapat elektroda yang memiliki arus negatif, elektroda yang satu lagi memiliki arus positif. High voltage pulsate stimulation atau HVPC masuk ke dalam kategori monofasik. Yang kedua ada bifasic current. Bifasic memiliki 2 fase, yaitu bisa dalam bentuk simetris dan asimetris. Fase asimetris bisa dalam bentuknya sama atau bentuknya setengah. Pada bifasic simetris biasanya digunakan pada neuromuscular stimulation atau NMAS, sedangkan yang bifasic asimetris pada transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS. Adapun jaringan yang akan berespon adalah saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf nyeri. Saraf itu akan terjadi proses deplorasi dan replorasi. Deplorasi adalah terjadinya perubahan muatan energi pada saraf akibat adanya energi dari luar. Perubahan energi pada saraf akan membuat aktivitas saraf meningkat dan menimbulkan efek pada sensoris dan motorik. Normal kelistrikan pada sistem saraf adalah minus 70 mV. Jika ada energi dari luar, akan terjadi perubahan menuju plus 30 mV. Sedangkan repolarisasi adalah keadaan di mana membran sel kembali pada kondisi istirahat atau kembali pada keadaan awal, yaitu minus 70 mV. Selanjutnya ada efek jaringan terhadap elektrikal. Beberapa jaringan tubuh manusia ada yang merespon terhadap kelistrikan dan juga ada yang tidak bisa merespon terhadap kelistrikan. Adapun jaringan yang bisa merespon kelistrikan yaitu saraf, serabut otot, dan membran sel yang berpengaruh terhadap kelistrikan. Sedangkan jaringan yang tidak dapat berespon atau tidak dialiri kelistrikan adalah tulang, cartilage, tendon, jaringan lemak, dan ligamen. Adapun jaringan yang bersifat sebagai isolator seperti tulang, tendon, fascia, dan lemak
karena sedikit mengandung air, yaitu 20-30%. Membran sel termasuk jaringan yang memiliki resistensi tinggi terhadap arus listrik. Otot, saraf, dan darah memiliki kandungan air tinggi, yaitu 70-75%, dan merupakan jaringan konduktor yang baik dalam arus listrik. Organ internal dan jantung merupakan sistem organ yang memiliki resistensi rendah terhadap arus listrik. Efek yang akan dihasilkan jika diberikan elektrikal adalah 1. Mengontrol nyeri akut dan kronis, 2. Mengurangi bengkak, 3. Mengurangi muscle spasm, 4. Mengurangi sendi kontraktur, 5. Menghambat muscle spasm, 6. Meminimalkan atrofi otot, 7. Menstimulasi tisu healing, 8. Menstimulasi muscle reduction, 9. Menstimulasi fraktur healing, 10. Menstimulasi kekuatan otot. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi elektrode elektrikal. Terbuat dari metal atau karet silikon, elektrode ini perantara elektrik dari mesin masuk ke dalam jaringan tubuh. Saat elektrode menempel di kulit, arus listrik akan masuk ke dalam tubuh dan membuat ion bergerak. Ion positif atau sodium dan potasium akan bergerak menuju ion negatif atau klorida. Jenis elektrode ada yang terbuat dari rubber, gel pad disposable, pen point, semua bisa digunakan dan tergantung dalam kondisi. Pen point digunakan untuk trigger point pada wajah atau otot yang spesifik. Elektrode memiliki dua bagian katoda dan anoda. Ukurannya juga bisa berbeda-beda tergantung area yang digunakan. Ada ukuran 10 in dan 5 in. Yang terakhir ada penggunaan elektrode. Penempatan elektrode akan sangat mempengaruhi proses healing dan efek dari jaringan. Penempatan elektrode terdapat dua jenis, yaitu monopolar dan bipolar. Yang pertama, monopolar. Monopolar peletakan satu elektroda besar dan satu elektroda kecil. Elektrode yang akan lebih aktif dan terasa dibandingkan elektrode besar. Sekian penjelasan saya tentang basic elektrikal. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kedua ada bipolar. Bipolar peletakan elektrode dengan ukuran yang sama sehingga arus yang keluar juga sama besarnya.